Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Putra William dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang Indonesia dalam panggung dunia. Yang pertama, landasan ideal dan konstitusi luar negeri. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, alinea pertama. Yang kedua itu politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika dan blok Uni Soviet, Indonesia memilih sikap tidak memilih kepada siapapun. Untuk pertama kalinya diuraikan oleh Syahrir yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada saat itu, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia. Nah, yang ketiga itu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959. Prioritas utama politik luar negeri Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Yang selanjutnya itu politik luar negeri Indonesia masa Soekarno. Nah, politik luar negeri Indonesia pada masa ini bersifat revolusioner. Nah, Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia pada dunia internasional melalui dengan revolusi nasionalnya, yaitu Nasakom, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat berealisasi mengalahkan Nekolim. Nah, Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru penuhnya terhadap implementasi dan kolonialisme. Doktrin ini mengatakan bahwa dunia terbagi antara dua blok, yaitu Oldovos dan Nevos. Dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan Orde Lama dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif. Nah, selanjutnya itu politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, pada masa ini, pemerintah Soekarno Indonesia lebih memfokuskan kepada pembangunan sektor ekonomi. Beberapa sikap Indonesia yang melaksanakan politik luar negerinya antara lain menghentikan konferensi dengan Malaysia, upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun ekonomi yang ada di Indonesia melalui investasi. Dan selanjutnya itu politik luar negeri Indonesia era reformasi. Nah, pada masa ini Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan jajak pendapat di Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Nah, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid,
Hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur dari NKRI. Diplomasi di era pemerintah Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokrasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Nah, yang selanjutnya itu politik luar negeri Indonesia era reformasi. Nah, pada masa ini pemerintahan Habibie. Nah, ini yang ketiga nih. Yang C. Itu peran dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang satu, pelaksanaan konferensi Asia Afrika tahun 1995. Yang kedua itu gerakan non-blok atau NAM. Yang ketiga itu misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Yang keempat itu pembentukan ASEAN. Nah, ini isi dari tujuan deklarasi Bangkok itu. Tujuan ASEAN adalah satu, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Yang kedua, menunjukkan stabilitas dan perdamaian regional Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negara-negara anggota dan bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu, pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian. Yang kelima itu kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya. Yang keenam itu memajukan studi masalah di Asia Tenggara. Nah, yang terakhir itu memilih dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.